Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Maiti Karosanti dari penerbitan 4D. Akan menjelaskan apa itu jurnalistik sastra. Menurut situs resmi dari Universitas Jurnalistik sastra atau jurnalisme sastrawi atau literary journalism yaitu penulisan karya jurnalistik dengan gaya sastra, seperti penulisan cerpen atau novel. Jurnalistik sastra, karena gaya penulisannya yang baru, jurnalistik sastra disebut juga jurnalisme baru atau jurnalism. Genre penulisan jurnalistik baru ini memberi cara yang berbeda terhadap dunia jurnalistik karena menggunakan bahasa yang indah dan bercerita atau bertutur atau storytelling. Pencetus jurnalistik sastra Tom Wolfe menyebutkan like novel atau yang artinya seperti novel. Jurnalistik sastra muncul tahun 1960 ketika Tom Wolfe, seorang wartawan sekaligus novelis, mengenalkan benda penulisan jurnalistik dengan gaya penulisan karya sastra atau cerpen atau novel. Tahun 1973, Tom Wolfe dan Johnson menjadi editor penerbitan buku antologi narasi jurnalistik berjudul The New Journalism. Elemen karya jurnalistik sastra meliputi penyusunan adegan atau suasana demi suasana, dialog atau percakapan, dan detail atau terperinci. Layaknya cerita dalam novel atau drama, karya jurnalistik sastra menampilkan fakta secara mendalam dengan menggunakan teknik penulisan karya fiksi. Bisa tampil dalam bentuk feature atau artikel, dengan fungsi utama memberi informasi, menghibur, dan mendidik. Ciri khas jurnalistik sastra antara lain mendalam dan struktur, ceritanya bertema atau dalam bentuk kilas atau balik. Elemen dalam jurnalistik sastra, menurut Farid Gaban, terdapat 6 elemen jurnalistik sastra yaitu 1. Akurasi, membuat penulisan kredibel. 2. Keterlibatan, memadu reporter untuk menyajikan detail yang merupakan kunci untuk menggugah emosi pembaca. 3. Struktur, penulisan harus mampu menggelar suasana, merancang irama, dan memberikan impact yang kuat kepada pembaca. 4. Suara, dalam artian posisi penulis dalam tulisan tersebut. 5. Tanggung jawab, penulisan harus mampu menampilkan nilai pertanggungjawaban. Dan 6. Simbolisme, setiap fakta yang kecil sekalipun merupakan gagasan yang sengaja disusun karena terkait makna yang lebih dalam. Sudut pandang dalam jurnalistik sastra. Dalam jurnalistik sastra ada berbagai sudut pandang yang biasanya digunakan untuk para penulis, diantaranya 1. Orang pertama atau narator sebagai karakter di dalam cerita. 2. Orang kedua, kata ganti orang kedua Anda atau kamu, dan kata ganti orang kedua jamak atau kalian. 3. Orang ketiga objektif atau narator adalah orang di luar cerita yang mengisahkan hanya apa yang dia lihat dan dengar. 4. Orang ketiga terbatas atau narator adalah orang di luar kisah yang melihat ke dalam pikiran salah satu karakter, namun tidak pada semua karakter. 5. Orang ketiga serba tahu atau narator yang serba tahu. Selain itu, dalam jurnalistik sastra harus menggunakan gaya bahasa dan tema. Tema adalah gagasan pokok yang dipakai sebagai dasar cerita, pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Ada pula manfaat dari jurnalisme sastra menurut Provok Online yang menjelaskan. Salah satu manfaat dari jurnalisme sastra adalah keindahan sebuah tulisan fakta. Dengan balutan nuansa sastra, sebuah berita akan menjadi sangat indah dan enak untuk dibaca.
Pembaca seolah-olah akan diajak untuk berimajinasi, membayangkan kejadian yang ditulis dalam berita tersebut. Dengan penulisan deskriptif yang bisa menggambarkan setting atau latar pada peristiwa tersebut, tulisan tersebut akan lebih hidup. Manfaat lain dari jurnalisme sastra adalah jiwa seni dari penulis maupun pembaca akan terarah. Jarang bagi kita untuk dekat dengan kesusastraan. Kita lebih sering memakan informasi secara lurus dan lempeng. Dengan adanya bumbu sastra dalam tulisan itu, jiwa seni dan kesastraan akan lebih hidup dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang dijelaskan dalam situs Steemit ialah jurnalisme sastrawi lebih berkembang di majalah-majalah mingguan, tengah bulan, dan bulanan. Sedangkan pada surat kabar harian cenderung hanya muncul pada halaman atau kolom feature. Halaman liputan khusus yang memberikan keleluasaan gaya penulisan dan berita-berita yang merupakan atau kisah sampingan side story yang menjadi pelengkap berita atau laporan utama. Sehingga meskipun tidak mewarnai semua berita yang disajikan, tulisan-tulisan bergaya sastra dapat saja muncul tiap hari di suatu surat kabar harian. Apalagi, selain berita, banyak pula kolumnis yang menulis esai dengan gaya sastra. Bahkan sering meminjam gaya fiksi realistik, seperti Umar Khayyam atau M.A.W. Browers, Sinan Sari Ecip, M.H. Ainun Najib, Mahbub Junaidi, dan Muhammad Sobari. Salah satu kekuatan jurnalisme sastrawi adalah cara membuka atau teras atau lead yang memikat. Di tangan jurnalis yang kreatif dan pandai menyiasati fakta, semua model pembuka cerpen atau novel dapat dipinjam untuk membuka berita. Misalnya saja membuka dengan kutipan puisi seperti yang dilakukan oleh Ninik M. Kuntato tahun 2010 dalam novel Saatirah. Dalam jurnalisme sastrawi memang juga dikenal gaya membuka yang puitis, meskipun model pembuka yang paling banyak dipakai adalah model pembuka yang menunda tema. Seperti contoh-contoh kutipan di atas. Dan putiklin tentu tidak selalu berupa kutipan puisi, namun bisa saja berupa narasi atau deskripsi yang puitis dan imajinatif. Seperti contoh berikut. Angin malam mati, Jalan Merdeka Barat senyap. Bulan yang tinggal sepotong dan sendiri mengambang di puncak Monas. Hanya dua sosok tentara yang masih tampak berjaga, sambil terkantuk-kantuk di pos jaga Istana Negara. Jam malam mulai diberlakukan di Jakarta. Dan di malam itu, 28 Maret 1998, jalan-jalan di sekeliling Taman Monas menjadi senyap begitu jarum jam menyentuh angka 12. Kemudian, ada pula 5 langkah menulis karya jurnalis sastra menurut crafters ini, yaitu 1. Pilihlah sebuah cerita yang menarik. Saat menulis Mrs. Kelly Monster, Franklin mengikuti cerita seorang dokter bedah otak yang tengah menangani kasus seorang perempuan bernama Edna Kelly. Perempuan tersebut mengidap aneurisma yang ia sebut sebagai monsternya. Tanpa operasi, Mrs. Kelly akan meninggal. Dalam sebuah interview di tahun 2011 dengan Paige Williams, Franklin mengatakan jika ia tahu bahwa artikelnya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik,
Franklin menyarankan para penulis untuk memastikan bahwa mereka memilih cerita yang tepat sebelum menulis. Masih dalam interview yang sama, Franklin berkata jika ia tidak akan bisa menulis ketika dirinya bosan dengan subjek yang ia geluti. Sebagai seorang penulis, kamu bisa menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun dengan sebuah topik. Jadi, memilih cerita yang kamu sukai itu sangatlah penting. 2. Apa yang diinginkan tokoh utama ceritamu? Di awal cerita, Franklin memberitahu pembacanya apa yang Mrs. Kelly inginkan. Ia menjelaskan dengan contoh konkret bagaimana aneurisma menghancurkan hidup Mrs. Kelly. Ia kehilangan indranya, mengalami kejang dan paralisis atau lumpuh. Gejala-gejala tersebut kemungkinan besar bertambah buruk. Mrs. Kelly tidak bisa melanjutkan hidupnya terus-menerus dengan kondisi seperti itu. Lakukan operasi atau mati. Hanya dua itulah yang menjadi pilihan Mrs. Kelly. Sebagai pembaca, kita tahu apa yang ia inginkan, yakni proses operasi yang sukses. 3. Struktur, suara, point of view, dan mood. Secara struktural, Mrs. Kelly Master memiliki awalan, tengah, dan akhir yang jelas serta memuaskan. Franklin bercerita sesuai alur hari, dimulai dari pagi dan diakhiri di siang hari setelah operasi. Tak hanya itu, sebagai seorang jurnalis, Franklin melaporkan dan menulis secara objektif serta berjarak. Ton suara yang ia pilih bernada autoritatif dan dapat dipercaya. Apa yang ia tulis adalah hal yang dilihatnya melalui kedua bola matanya. Franklin pun mendorong para penulis-penulis cerita nyata seperti itu. Tak berfokus pada sentimen tertentu dan menonjolkan apa yang harus dibicarakan para pembaca. 4. Rekaman semuanya sebagai melapor. Menulis sebuah tulisan non-fiksi sedetail dan evokatif seperti Franklin membutuhkan cara neurotik. Jika kamu tak melaporkan apa yang kamu lihat, cium, dengar, dan sentuh, kemungkinan besar detail-detail tersebut akan hilang selamanya. Sementara melaporkan kejadian ke pembaca, Franklin menangkap setiap detail, termasuk kapan tempatnya kejadian berlangsung. Dan yang terakhir 5, memanfaatkan foreshadowing. Dalam writing of story, Franklin menggambarkan konsep foreshadowing dengan kestun tua dari penulis Anton Chekhov. Jika adegan pembuka ceritamu menunjukkan sebuah pistol tergantung di bagian mantel, pistol tersebut haruslah ditembakkan di akhir cerita. Prinsip dramatis Chekhov gun ini mendorong para penulis memastikan setiap elemen cerita relevan dan tiap janji yang diberikan pada pembacanya ditepati.